Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas soal-soal persiapan PTS Matematika kelas 8 semester genap. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini adalah soal teorema Pythagoras ya adik-adik. Ini konsepnya seperti ini adik-adik ya. Sisi yang miring ini kalau ditanya, yang lainnya ditambahkan. Berarti ini benar. Tapi kalau sisi lain yang ditanya, baik A atau B yang bukan miring, maka sisi miring dikurang yang lain. Berarti ini benar ya. Ini terbalik ya, harusnya sisi miringnya yang dikurangi. Jadi jawabannya 3 dan 4 D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Ini adalah soal triple Pythagoras. Kita diminta mencari 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras, di mana ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Adik-adik, di mana bilangan yang tertinggi itu adalah hasil jumlah bilangan yang dua lainnya ya, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita lihat ini adik-adik 400 ya. Ini 81, ini 144. 400, ini 144 tambah 81 yaitu 225 ya adik-adik. Berarti ini tidak sama, berarti ini bukan triple Pythagoras. Oke adik-adik, selain cara ini kita bisa gunakan cara cepat yaitu 3, 4, 5 untuk bilangan-bilangan tertentu. Contohnya yang nomor 2 ini adik-adik ya. 3 dikali 2 hasilnya 6, 4 dikali 2 8, 5 kali 2. Jadi ini bilangannya sama-sama 2, itu 10. Jadi jika memenuhi 3, 4, 5 ini berarti dia triple Pythagoras. Berarti ini triple Pythagoras ya adik-adik. Oke, ini nanti kalau adik-adik cari seperti ini ya, maupun seperti ini ya, ini tidak memenuhi, maka ini memenuhi triple Pythagoras. Jadi jawabannya 2 dan 4 C. Kita lanjut soal yang ketiga, sebuah segitiga siku-siku. Kita gambar segitiga siku-siku, panjangnya sisi miring 25, sisi yang tegak salah satunya adalah 24. Pertanyaannya adalah panjang sisi yang lain. Berarti ini yang ditanya adik-adik ya. Ini kalau yang ditanya bukan miring, maka yang miring dikurangi yang lain. Langsung kita akarkan adik-adik, 25 dikurang 24 kuadrat ya. 25 kuadrat itu adalah 625, sedangkan 24 kuadrat yaitu 576. Jika kita kurangkan hasilnya adalah akar 49. Akar 49 itu adik-adik 7 cm. Jawabannya A. Kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ini. Keliling segitiga A, B, C adalah. Berarti kita diminta mencari kelilingnya. Salah satu sisi tidak diketahui yaitu sisi ini. Kita misal dengan X. Ini kita bantu dengan teorema Pythagoras untuk mencari X, yaitu akar. Karena yang miring ditanya, ini kan sisi miring adik-adik yang AB. Sisi miring adalah sisi yang tidak tegak lurus atau sisi yang tidak berada di siku-siku. Kalau ini sisi tegak lurus atau sisi siku-siku. Jadi kalau sisi miring ditanya itu ditambahkan ya kuadratnya, yaitu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Kita tambahkan hasilnya 169, akar 169 13. Adik-adik, ini adalah nilai sisi AB yaitu 13. Maka keliling segitiga ini kita jumlahkan semuanya, yaitu 13 ditambah 12 yaitu ini, dan ditambah 5 ya. Oke, kita tambahkan 3 tambah 2 tambah 5 10. Jadi hasilnya 30 cm B. Jadi kita lanjut soal yang kelima. Ini kita diketahui sebidang tanah ya, segitiga siku-siku bentuknya. Kita diminta mencari luas tanahnya. Untuk mencari luasnya berarti luas segitiga adik-adik. Luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kebetulan belum diketahui ini adik-adik ya, yaitu alasnya ya, kita misalkan X. Maka alasnya ini harus kita cari dengan bantuan teorema Pythagoras, yaitu karena dia bukan sisi miring maka dikurangi kuadratnya, yaitu 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya. Akar 20 kuadrat 400, 12 kuadrat 144 ya, kita kurangi adik-adik. Ini hasilnya adalah 256. Akar dari 256 yaitu 16. Jadi adik-adik, nilai X ini adalah 16, yaitu alas dari segitiga. Maka luas
tanah Pak Amir adalah setengah kali alasnya 16, tingginya 12. Ini boleh kita coret adik-adik. 16 bagi 2 itu 8 ya. 8 kali 12 kita kalikan adik-adik. 8 kali 2 16. Ini 8 kali 1 8 tambah 1 96 meter persegi. Jawabannya D. Oke adik-adik, soal yang berikutnya kita diminta mencari keliling bangun ini ya. Maka kita butuh sisi TS yang belum diketahui dan sisi TP. Sisi TP itu sama dengan ini, yaitu 20 cm ya. Ini 20. Sedangkan sisi TS kita bantu dengan teorema Pythagoras, kita bantu seperti ini adik-adik. Ini kan sisi ini 30. Maka terjadi segitiga siku-siku TRS ya, di mana sisi miringnya di 30 karena ini yang dua ini adalah sisi siku-siku. Maka untuk mencari sisi TS itu kita kurangi karena sisi yang siku-siku yang ditanya. Jadi 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat. 30 kuadrat kan 900 adik-adik, dikurang 18 kali 18 yaitu 324. 900 dikurang 324 hasilnya adalah 576. Akar 576 yaitu 24. Jadi sisi TS itu adik-adik 24. Maka keliling keseluruhannya kita jumlahkan 20 tambah 18 tambah 30 tambah 24 tambah 20. Ya adik-adik, ini 30 tambah 20 tambah 20 itu hasilnya adalah 70 ya adik-adik. 50 tambah 20 70. 70 kita tambahkan 24 dengan 18 ya, tambah 24 maka hasilnya 94 tambah 18 maka hasilnya adalah 112 cm. Jadi kelilingnya C. Adik-adik, soal berikutnya masih teorema Pythagoras. Yang ditanya adalah sisi CD. Kita misalkan ini X. Untuk mencari X ini kita butuh sisi BD. Ya, maka kita cari sisi BD dulu. Ini siku-sikunya. Maka sisi BD ini adalah sisi yang bukan miring. Ya, karena berada di siku-siku. Maka 15 dikuadratkan dikurang karena dia bukan miring yang ditanya. 9 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 dikurang 81 sama dengan 225 dikurang 81 144. Akar dari 144 12 cm. Jadi sisi BD ini adik-adik 12 cm. Maka sisi X adalah sisi miring segitiga BDC ini ya. Maka sisi X adalah hasil jumlah karena dia miring ya. Jumlah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 169. Akar dari 169 13 cm. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8. Panjang BC. BC yang ini adik-adik, kita misalkan ini X. Maka untuk mencari BC kita butuh AC. Ini kita cari dulu ya. Maka untuk mencari AC adalah segitiga ACD. Siku-siku di sini. Maka ini sisi siku-siku. Maka kita kurangkan ya. Jadi AC sama dengan akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka akar 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat 64. Kita kurangi adik-adik, maka 289 dikurang 64 itu hasilnya 225. Akar dari 225 15. Jadi sisi AC ini adik-adik 15. Maka kita cari nilai X ini atau sisi BC, yaitu akar dari, karena yang ditanya adalah segitiga, sisi siku-siku dari segitiga, maka ini adalah dikurang 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka 15 kuadrat adalah 225, 12 kuadrat adalah 144. Kita kurangi 225 dikurang 144 yaitu 81. Jadi akar dari 81, akar 81 ini 9 cm. Maka jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Ini yang ditanya adalah sisi-sisi segitiga tumpul. Adik-adik, syarat segitiga tumpul itu adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah yang tumpul adik-adik ya. Tapi kalau seandainya C kuadratnya adalah lebih kecil, itu adalah segitiganya lancip. Ya, ini lancip. Kalau sama biasa siku-siku karena memenuhi
Goras atau teorema Pythagoras ini siku. Jadi kita cari yang C-nya lebih besar. C itu adalah sisi miringnya, adik-adik. Jadi kita sisi miring itu sisi terbesar. Ini kita cari dulu yang option A. 25 kuadrat ya, 625 sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat yaitu 400. Ini kalau kita tambahkan hasilnya adalah 625. Berarti ini sama dengan, kalau sama dengan dia siku. Jadi yang A siku. Kita coba option B, adik-adik, yaitu yang tertinggi 19 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 361. Kemudian 12 kuadrat 144. Sedangkan berikutnya 16 kuadrat yaitu 256. Ini kalau kita jumlahkan ya, ini adalah 144 tambah 256 yaitu 400. Ini lebih kecil. Sisi C-nya lebih kecil, maka ini adalah segitiga lancip. Kemudian kita coba option C, yang terbesar adalah 18 kuadrat yaitu 324. Kemudian 8 kuadrat yaitu 64. Kemudian 15 kuadrat yaitu 225. Ini kalau kita jumlahkan adik-adik, 64 tambah 225 yaitu 289. Jadi 324 lebih besar. Kalau ini tadi sama, kalau ini lebih kecil lancip, ini lebih besar. Ini adalah yang tumpul. Jadi jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10. Sebuah tiang berdiri tegak di atas permukaan tanah. Misal ini tiangnya ya adik-adik. Seutas tali diikatkan di ujung tiang atas, kemudian dihubungkan dengan sebuah patok di tanah begini ya. Ini patoknya ya adik-adik, patok ya. Kemudian jika panjang tali ini adalah 26 meter, ini 26, ini talinya tadi diujungkan ya, dihubungkan dengan ujung ini ya. Jarak patok ke tiang ini ke tiang yaitu 10, maka berapa tinggi tiang? Tinggi tiang ini kita kurangkan karena dia sisi siku yang ditanya, maka 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat ya. 26 kuadrat adalah 676 dikurang 10 kuadrat 100. Maka 676 kurang 100 yaitu 576. Akar dari 576 yaitu 24 meter. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Sebuah kapal berlayar ke barat. Adik-adik harus tahu barat di mana, utara di mana, selatan di mana, timur di mana. Atas utara, bawah selatan, yang kiri barat, sini timur. Jadi kalau dia berlayar ke barat, misal dari sini, maka ke kiri. Ya, mulainya di sini ya adik-adik. Sejauh 12 km. Kemudian berbelok ke selatan, berarti dia berbelok ke bawah. Sejauh 9 km. Pertanyaannya jarak terpendek dari titik awal. Berarti titik awalnya sini. Ini jarak terpendeknya ya adik-adik, yang miring. Maka ini kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu misalkan ini X ya, karena sisi miring maka dijumlahkan kuadratnya. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81 tambah 144. Hasilnya akar 225. Akar 225 hasilnya adalah 15. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-12. Sebuah tangga panjangnya 7,5 meter disandarkan pada tembok. Misal ini temboknya, kita sandarkan tangganya ini. Ya, ini tangganya. Itu panjangnya 7,5 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga, ini ujung bawah tangga ke tembok, berarti ke temboknya ini ya, ini kan temboknya tadi adik-adik ya. Oke, ini jaraknya dari ujung bawah tangga ke tembok 4,5 meter. Pertanyaannya adalah tinggi tembok yang dicapai tangga. Berarti ini adik-adik tinggi tembok ini. Maka kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 7,5 kuadrat ditambah dikurang ya adik-adik. Dikurang karena yang miring sudah diketahui 4,5 kuadrat. 7,5 kuadrat yaitu 56,25 ya. 4,5 kuadrat yaitu 20,25. Kita kurangi adik-adik, hasilnya adalah 36. Akar 36 6. Jadi tinggi temboknya adalah 6 meter. Jawabannya D. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ini adalah unsur-unsur lingkaran ya. Garis
AB disebut garis AB yang lurus ini adik-adik, yaitu tali busur. Jawabannya A. Kalau busur adalah garis yang bukan lurus, yang lurus tali busur, yang melengkung ini namanya busur. Kalau juring yaitu yang seperti ini adik-adik. Misal ada ini, ya ini luas daerah yang dibatasi 2 jari-jari. Kalau apotema yaitu yang ini adik-adik ya. Ini kita tarik, apotema itu ini ya. Itu apotema. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-14. Diketahui jari-jari sebuah lingkaran 14 cm, maka keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, kita pakai Pi-nya 22/7, maka 2 dikali 22/7 kali 14. Ini 14 dengan 7 kita coret, dibagi 14 bagi 7 2. 2 kali 22 44. 44 kali 2 88 cm. Jawabannya A. Kita lanjut soal yang ke-15. Jika sebuah lingkaran mempunyai keliling 88, maka luas lingkaran tersebut adalah, keliling itu kan adik-adik 2 kali Pi kali R, yaitu 88. Maka Pi kali R-nya adalah 88 bagi 2. Ya, dibagi 2 yang ini. Maka Pi kali R-nya adalah 44. Maka jari-jarinya 44 dibagi Pi. Pi-nya tak usah kita masukkan dahulu ya. Kita langsung ke luas. Luas yaitu pertanyaan soal, yaitu Pi R kuadrat, yaitu Pi kali R kali R. Pi kali jari-jarinya 44 bagi Pi. Ini juga 44 bagi Pi. Pi-nya salah satu kita coret ya, kemudian kita kalikan 44 yang ini dengan ini ya. 44 kali 44 yaitu 1936 bagi Pi ini adalah 22/7, maka 1936 ya, bagi ini kita jadikan kali, maka ini dinaikkan 7 ke atas, 22 ke bawah ya, ditukar. Per ini jadi kali, ini ditukar 22 turun ke bawah. Maka ini bisa dibagi adik-adik ya. 1936 bagi 22, nanti adik-adik kalau hitung hasilnya adalah 88 kali 7. 88 kali 7 hasilnya adalah 616 ya, jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-16. Perhatikan gambar lingkaran di samping ini. Pertanyaannya adalah luas juring AOB. Ini sudutnya 40. Maka luas juring itu kan adik-adik sudut pusat 40 per 360. Ini sudah rumus ya adik-adik. Kali luas lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Ini nolnya boleh kita coret ya. 4 dengan 36 kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1, 36 bagi 4 9. Pi-nya kita masukkan ya, nilai Pi 22/7. Jari-jarinya 21 kali 21. 21 kita coret dengan 7, hasilnya adalah 3. Ya, 3 kita coret dengan 9. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi ini, maka nilai yang tinggal adalah 22 kali 21 bagi 3 ya. 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Maka kita kalikan adik-adik 22 kali 7 ya. 22 kali 7 hasilnya adalah 154 cm kuadrat. Jawabannya B. Adik-adik, ini kita lanjut soal sudut pusat dan sudut keliling. Adik-adik, syarat sudut pusat dan keliling itu harus menghadap busur yang sama. Adik-adik lihat, ini sudut ACB ya, ini sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busurnya AB. Sedangkan sudut AOB juga menghadap busur AB. Maka ini adalah sudut pusat dari 55. Maka untuk menentukan sudut pusat kita tinggal kalikan 2. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Jadi 2 kali 55. Hasilnya adalah 110 derajat. Seperti itu adik-adik. Jadi masih berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Adik-adik, ini diketahui sudut ABE. ABE yang ini. Dan sudut ACE. ACE yang ini. Dan sudut ADE. Ini kan semua nilainya sama karena menghadap busur AE semuanya ya. Jadi kita misalkan kalau ini X, ini X juga karena dia menghadap busur yang sama. Berarti ini kalau kita jumlahkan
X tambah X tambah X jadi 3X. 3X sama dengan 96 derajat. Maka kita bisa cari X-nya adik-adik, yaitu 96 dibagi 3. 96 dibagi 3 hasilnya adalah 32. Jadi masing-masing sudut ini 32. Ya, pertanyaannya adalah sudut AOE. AOE yang ini, ya. Maka sudut AOE ini adalah sudut pusat dari ACE, ya. Ini, maka ini harus 2X. Kalau ini X, maka 2 kalinya. Maka sudut AOE sama dengan 2X. 2 kali 3, 2. Hasilnya adalah 64 derajat. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-19. Luas daerah berikut, ya. Luas daerah yang digambar ini adalah 2 bangun, yaitu setengah lingkaran dan persegi panjang. Ini yang setengah lingkaran adik-adik, ya. Maka luas daerah totalnya adalah luas setengah lingkaran ditambah luas persegi panjang yang ini adik-adik, yang 7 kali 3 ditambah luas persegi panjang. Luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat. Kalau setengah lingkaran berarti setengah kali pi r kuadrat. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Oke, kita masukkan nilainya adik-adik. Setengah kali 22/7 pi-nya kali jari-jarinya. Ini 7 kan adik-adik, ini 7. Maka ini 7 juga. 7 ini adalah diameter. Jari-jari setengahnya berarti 7 bagi 2, ya. Kita buat saja 7/2 jari-jarinya. Karena kuadrat kali lagi 7/2. Panjang kali lebar berarti 7 kali 3. Ini dicoret aja adik-adik. 7 dengan 7 habis. 22 dengan 2 11, ya. Jadi tinggal 11 kali 7 bagi 4. 2 kali 2. Ditambah 7 kali 3 21. Jadi ini kita kalikan dulu 11 dengan 7, yaitu 77 bagi 4. Ini 7 kali 3 21, ya adik-adik. Jadi 77/4 ditambah 21. Maka hasilnya adalah 77 bagi 4, yaitu 19,25. Adik-adik tambahkan dengan 21. 19,25 ditambah 21 yaitu 40,25. Hasilnya adalah A. Adik-adik, untuk soal nomor 20 ini, adik-adik jangan bingung dengan 2 buah busur seperti ini. Adik-adik tinggal pakai perbandingan saja adik-adik, yaitu sudut dari juring AOB adik-adik bandingkan dengan sudut POQ. Adik-adik sama dengan kan luas juringnya. Luas juring AOB, karena yang di atas tadi AOB duluan, berarti ini AOB duluan, ya. Luas juring POQ, ya. Oke, sudut AOB yaitu 75, maka di sini 75 per sudut POQ 60 sama dengan luas juring AOB ini. Luas juring OAB sama dengan AOB, ya, 50 per luas juring POQ yang ditanya. Anggap saja ini X dulu, ya. Berarti X ini yang ditanya. Maka ini kita sederhanakan adik-adik, kiri dan kanan boleh dicoret atau dibagi, sama-sama bagi 25. 75 bagi 25 3, 50 bagi 25 2. Jadi sisanya tinggal 3/60 sama dengan 2/X. Ini adik-adik kali silang, ya. 3 kali X, ini 60 kali 2. 3 kali X hasilnya adalah 3X sama dengan 60 kali 2. 60 kali 2 120, sehingga X 120 bagi 3. 120 bagi 3 hasilnya 40 cm kuadrat. Jadi luas POQ ini adalah 40 cm kuadrat. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi PTS Matematika kelas 8 semester 2. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.